Niaga Sejahtera. Dulur Niaga, berjumpa lagi dengan saya Sachi dalam acara Mang Dagang. Ini podcast pertama kali Dinas Perdagangan Kota Palembang. Dalam acara kegiatan Mang Dagang ini, tahu nggak sih singkatannya apa? Mang Dagang itu adalah simak Palembang dari sisi perdagangan. Ini informasi yang sangat akurat kalau kalian nonton Mang Dagang ini. Dan di samping saya sudah ada Ibu Elsa. Apa Hai, kabar? Bu Elsa. Apa kabar, Ci? Ini bintang tamu yang sangat luar biasa, energik, cantik, pokoknya lengkap lah ya Bu ya. Terima Sehat-sehat kasih. selalu ya Bu Amin, ya. ya. Nah Ibu Elsa, ada beberapa pertanyaan dari podcast kita ini menjurus ke beberapa pertanyaan. Nah, mana tadi? Oke, pertanyaan pertama untuk Ibu Elsa, sebelum kita bahas dulu tentang Mang Dagang, kita bahas dulu Ibu Elsa ini kan udah berapa lama nih Bu di perdagangan, di Dinas Perdagangan? Kalau Ibu di Dinas Perdagangan sudah 3 tahun, sejak tahun 2021 pindah ke sini. Sejak tahun 2021 berarti 2021 sampai 2022. Udah 3 tahun. 23 tahun. Sebelumnya Ibu jadi Lurah. Ibu Lurah ya, Ibu Lurah Tangga Buntung. Nah, pertama kali kami ketemu ya Ibu Lurah Tangga Buntung. Nah Ibu Lurah, pertama kali ini akan saya bahas ini adalah tentang monitoring harga Bapokting ya. Bapokting itu artinya bahan pokok penting. Bapokting ya, Dulur Niaga, bahan pokok penting. Nah, kira-kira bahan pokok penting ini di pasar tuh masuknya siap mana sih? Ya. Baik Eci, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Jadi perlu kita jelaskan dulu bahwa Dinas Perdagangan ini ada 3 bidang yang membidangi Dinas Perdagangan, yaitu pertama meteorologian dan pengawasan, kedua bidang perizinan, dan ketiga bidang stabilisasi sarana distribusi perdagangan. Di sini Ibu sebagai kepala bidang stabilisasi distribusi perdagangan, yaitu disingkat SSDP. Jadi apa sih SSDP itu? Pasti orang bertanya apa sih perannya. Jadi SSDP itu ada 3 fungsional di dalamnya, yaitu membidangi Bapokting, yaitu bahan pokok penting yang mengurus masalah harga-harga pasar, pantauan harga pasar, dan juga ada di situ kita monitoring juga. Tingnya itu adalah strategis, bahan strategis, yaitu memonitor bahan-bahan bangunan. Jadi kalau Bapokting itu monitor sehari-hari harga bahan pokok penting yang ada di Kota Palembang, yaitu misalnya cabai, bawang, gula, minyak, beras, telur, ayam, dan sebagainya. Kalau tingnya itu bahan bangunan, umpama paku, harga seng, harga semen, dan lain-lain, yaitu bahan bangunan yang kita cek langsung. Selain itu juga di Bapokting ada juga monitor harga LPG 3 kilo yang disubsidi pemerintah. Harga itu LPG 3 kilo, ya. Jadi ting yang dimaksud tadi Bapokting. itu Bapokting Ya. itu ada LPG. Jadi Ibu ini bukan hanya mengurus yang namanya bahan pasar, berarti kayak keperluan penting juga, kayak untuk di dapur selain untuk masak itu ada juga di. Ada juga, ya. Selain itu juga selain Bapokting ada juga di analis distribusi, yaitu kita memonitor distributor bahan pokok yang ada di Kota Palembang. Distributornya yang kita monitor. Jadi selain kita monitor harga pasar di 5 pasar pantau yang ada di Kota Palembang, kita juga langsung mengecek harga-harga di distributor, tingkat distributor yang ada di Kota Palembang, yaitu ketersediaannya dan juga harga-harganya. Selain itu juga di bidang Ibu sendiri ada pembangunan, yaitu revitalisasi pasar. Jadi kalau ada bangunan-bangunan pasar yang mungkin akan direvitalisasi, kita akan mengusulkannya melalui Kementerian Perdagangan, gitu, Ci. Jadi ini yang dimaksud dengan Bapokting ya Bu Ya, ya? betul. Oke, jadi semoga masyarakat memahami apa sih kerja dari Dinas Perdagangan, apalagi di bagian SSDP. Stabilisasi sarana. Baik Ibu. Nah ini pertanyaan lagi Bu, ada beberapa pasar di tradisional ini di Kota Palembang ini, ada berapa kira-kira Bu? Pasar tradisional di Kota Palembang ini yang tercatat adalah 42 pasar, yaitu 22 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Palembang Jaya,
dan 22 lagi swasta. Itu yang pasar yang kecil-kecil itu ya, pasar-pasar di sekitar pasar besar-besar itu. Oke. Halo penonton dari Dulur Niaga, ini informasi yang menarik. Jangan lupa selalu pantau kita ya. Mungkin dengan informasi dari Bu Elsa ini bisa membuka wawasan kita menjadi luas, dan bisa dengan adanya informasi ini kita bisa menjadi, oh kalau aku beli barang di sini pajak lebih murah, mungkin kalau aku ke sini lebih murah, kan bisa hemat ya Bu ya, untuk masyarakat seluruhnya. Nah Bu, jadi yang Ibu bahas tadi tuh ada beberapa pasar, contohnya tadi 42 pasar. 42 pasar itu tadi ada juga dari apa tadi Bu? Yang dikelola oleh Perumda Palembang Jaya dan swasta. Oke. Nggak ada dari pemerintah Bu? Yaitu pemerintah Palembang melalui Perumda Palembang Jaya. Oh, berarti Perumda Palembang Jaya itu adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah ya, pemerintah Kota Palembang. Nah Bu, kalau pasar di pemerintah Kota Palembang ini kan dikelolanya oleh yang Ibu bilang tadi. Kalau misalnya kalau encak di kalangan itu sudah termasuk pasar apa Bu? Kalau itu tidak tercatat karena itu merupakan pasar kaki lima dan juga pasar dadakan. Jadi kalau di kita pemerintah Kota Palembang ini yang secara resmi ada 22 pasar Palembang, dan yang kita pantau itu ada 5 pasar pantau yang besar. Pasar diantaranya adalah pasar KM 5, pasar Lemabang, Soak Bato, 16 Ilir dan 10 Ulu. Jadi 5 pasar itulah yang kita pantau setiap hari sebagai mewakili dari 22 pasar yang ada di Kota Palembang, pasar pemerintah tadi kan. Nah, jadi laporan pasar pantau itu sendiri nanti dilaporkan, dibuat laporan tersendiri untuk dilaporkan ke Bapak Wali Kota melalui bagian perekonomian. Melalui bagian perekonomian. Ya. Nah berarti Bu, ngomong-ngomong soal pasar nih Bu, kan biasanya nih Dinas Perdagangan ini kan pasti ada lah yang namanya memonitoring. Ya. Monitoring, atau tidak ada monitoring Bu? Dari monitoring ada. Itu dilakukan kapan Bu? Atau sebulan sekali monitoringnya? Atau mungkin setiap pagi kita udah memahami itu? Mungkin kita karena pengen tahu ya, jadi kita tahu lah harus bagaimana tahu informasi-informasinya. Ya benar Reci, jadi untuk monitoring kita lakukan setiap hari. Jadi pada pagi hari dari mulai pukul 7 sampai pukul 9 itu kita monitoring ke pasar pantau 5 pasar tadi. Kita bagi tim di 5 pasar tersebut sehingga nantinya setelah harga-harga untuk sehari-hari itu, harga harian kita tuangkan di dalam laporan. Laporan itu sendiri kita laporkan ke bagian inspektorat. Untuk selanjutnya inspektorat meneruskan lagi untuk dikirim ke Mendagri, karena itulah harga tersebut merupakan acuan yang akan menjadi bahan untuk rakor inflasi tingkat daerah yang ada di Kementerian Kemendagri yang tiap hari Senin itu rakor inflasi. Itu merupakan dasar dari harga-harga itu sendiri tiap harinya. Oke, jadi setiap harga itu pasti ada setiap hari itu ada harga yang selalu kita pantau ya Bu ya, dari Dinas. Nah, harga itu sendiri kita kalau pemirsa mungkin pengen lihat berapa nih harga bawang hari ini, berapa cabai hari ini, bisa kita lihat di Instagram kita Dinas Perdagangan. Disdak update Palembang. Jangan lupa follow ya. Follow Instagramnya Bu. Ternyata bukan hanya di Instagram saja Bu, informasi mengenai tentang bahan pokok itu bisa kita melalui website, bisa juga melalui Facebook, bisa juga melalui TikTok, dan juga bisa melalui sosial media yang ada di Dinas Perdagangan Kota Palembang. Luar biasa ya, Dinas Perdagangan Kota Palembang bukan hanya menginformasikan dari mulut ke mulut, tapi juga menginformasikan dari seluruh sosial media untuk masyarakat Kota Palembang. Nah, dulur sahabat niaga, yang saya mau bahas nih Bu, banyak sekali pertanyaan orang tentang mengenai inflasi itu apa sih? Oh ya, benar. Inflasi. Iya, apa Bu? Inflasi. Inflasi atau inflasi? Inflasi. Inflasi. Nah, bagusnya katanya inflasi. Oke, udah KTN Bu KTN. Inflasi. Jadi inflasi itu
adalah kondisi di mana harga barang itu naik. Jadi umpama di mana harga barang naik terus menerus. Jadi umpama kemarin cabai sempat kita 100.000 berapa bulan yang lalu. Nah, itu dikatakan inflasi. Nah, umpama beras tiba-tiba naik itu inflasi. Nah, tapi alhamdulillah saat ini Kota Palembang masuk dalam 10 kota dengan angka inflasi terendah. Jadi kita syukuri bahwa Palembang itu inflasinya rendah saat ini. Jadi naik-naik Bu. Enggak, alhamdulillah masih terjaga. Bu, apa Bu, kalau misalnya inflasi itu naik apa Bu yang dampaknya yang paling kuat Bu? Jadi kalau dampak inflasi naik yang jelas harga barang itu naik. Jadi akan sedikit banyak meresahkan, meresahkan kita semua termasuk kita. Nak beli cabai mahal, nah itu dampaknya jadi. Jadi Bu, bukan hanya masyarakat, kita juga laju melok kayak ada rasa ibah Bu ya karena masalah inflasi itu. Ya. Nah terus untuk kalau deflasi itu penurunan harga barang. Jadi memang dari tadi cabai tadi 100 tiba-tiba sekarang kan cabai sudah menurun. Bahkan kemarin 20, 25, 30. Nah itu dikatakan deflasi. Ya dalam waktu jangka yang lama dia tuh deflasi itu. Dalam jangka. Jadi yang komoditas penyumbang inflasi atau deflasi itu sendiri yang memang trennya itu cabai, bawang merah, ayam, telur, nah dan daging itu memang sangat mempengaruhi harga inflasi itu sendiri. Selain itu juga harga angkutan udara dan perhiasan, apalagi Eci sering pakai skincare, nah itu termasuk tolak ukur juga untuk inflasi itu. Ya, itu Ci. Jadi Bu, kalau untuk inflasi kita udah paham, deflasi juga kita udah paham, ini Bu pertanyaan, apa persiapan Dinas Perdagangan dalam mengantisipasi kenaikan harga menjelang tahun baru? Ini yang paling ditunggu-tunggu Dolor Niaga untuk Dinas Perdagangan menginformasikan kepada kita semua. Ya, kalau kita tahu kalau menjelang hari besar keagamaan pasti naik harga kan. Nah, begitu juga Nataru ini, jadi antisipasi dari pemerintah kota khususnya Dinas Perdagangan yaitu memonitor langsung ke distributor ataupun agen-agen seperti yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu bersama Bapak PJ Wali Kota, Bapak Kepala Dinas ya. Bapak Kepala Dinas. Pak CK mungkin nonton ini. Iya, salam Pak. Halo Pak CK. Jadi kita melalui Dinas Perdagangan juga mengecek langsung ke agen-agen bahan pokok antara lain beras, minyak goreng, dan kita juga di Kota Palembang ada produsen minyak goreng yang ada di 3 Ilir, itu kita langsung cek stok dan ketersediaan beserta harganya. Cek itu tiap hari atau gimana Bu? Kalau ke distributor kita ada jangka waktu mungkin 1 minggu sekali, tapi kalau harga itu harus rutin itu. Ya. Oke, baik, ini luar biasa nih informasi. Jangan kamu pikir Dinas Perdagangan ini cuma hanya Dinas Perdagangan baik ya Dolor Niaga. Jadi banyak yang gawe nih ngurusi beras lah seminggu setiap hari sehari sekali ya bahan pokok. Sudah tuh juga ini ngurus ke seminggu sekali, pokoknya dirutinkan ya untuk masyarakat agar inflasi stabil, inflasi tidak naik dan segalanya. Dolor Niaga ya Bu ya yang terbaik lah. Oke, berarti itu adalah persiapan untuk tahun baru. Nah, kalau tiba-tiba katanya ada kabar Bu, ada kabar dari masyarakat bilang ini telok nih naik sehari 1.000 naik terus, itu ada enggak sih Bu, benar enggak itu informasi? Nah itu? Untuk kalau kita telur sekarang harga ini beberapa bulan lalu kan harga telurnya stabil dari 23, 24, 25 dan lain-lain. Nah jadi menjelang Nataru ini ada kenaikan memang kita jingoi di dalam sehari-hari di dalam pasar juga mulai 27, 28, 29 itu menjelang Nataru. Itu karena kita maklumi karena permintaan banyak. Yang Nataru juga buat kue, memakai telur. Jadi permintaan banyak, sedangkan stok itu tetap. Jadi harganya tetap jadi meningkat sedikit dari biasanya. Oke, jadi ya enggak apa-apa sih namanya fluktuatif, harga fluktuatif tergantung permintaan. Ada acara pasti ada kenaikan, ada acara per tahun pasti ada kekurangan. Kita harap maklum lah ya, tapi kan itu tidak naik senaik-naiknya Bu ya, mungkin bisa diharapkan. Tapi kita sebisa mungkin Dinas Perdagangan
tidak menaikkan harga-harga tersebut? Nah, selain kita monitor distributor langsung tadi, kita Dinas Perdagangan, pemerintah Kota Palembang khususnya melalui Dinas Perdagangan itu mengadakan kegiatan pasar murah sebagai salah satu antisipasi dan upaya kita menjaga kestabilan harga. Kita harus maklum karena Nataru ini pasti banyak yang belanja, jadi kita mendekatkan diri dengan masyarakat supaya masyarakat itu mudah belanja murah, tapi tidak memakai ongkos. Kalau ke pasar pakai ongkos, kalau pasar murah tidak perlu ongkos lagi. Jadi paling tidak menghematlah ongkosnya gitu. Jadi tuh. Itu sudah persiapan-persiapan Nataru yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Ya, betul. Nah, terus Bu, untuk masalah pasar murah, kita balik lagi ke pasar murah. Ya. Pasar murah ini kan dilakukan kalau untuk bulan ini sampai Desember, Bu ya. Sampai Desember itu udah di mana Bu disediakan tempatnya? Untuk Desember ini kita khusus mengadakan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Kita adakan 9 kali kegiatan, yaitu kita ambil di 9 kecamatan yang sudah sesuai jadwal, yaitu kita pernah mengadakan waktu tanggal 10 di Sukarami, selanjutnya di Seberang Ulu 2, di Kamis Seberang Ulu 1, besoknya lagi di Pelaju, sehingga tinggal sudah 7 kali kita laksanakan. Sisanya tinggal 2 hari lagi, yaitu di Ilir Timur 2 besok. 1 hari lagi ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Di Ilir Timur 2. Ya, Ilir Timur 2, semoga nonton nih besok ya Bu. Di lapangan hijau Pusri Jalan Sultan di Kelurahan Satu Ili. Kompleknya itu Bu? Di pinggir sungai itu, Kelurahan Satu Ilir. Di dekat yang ada rusa-rusa itu? Nah itu. Terus juga nanti di sisanya di hari Jumat, Ilir Barat 1 di halaman di Jalan Mujahirin. Di Kelurahan Lorok Pakjo. Nah itu 2 hari, jadi silakan yang pengen belanja murah silakan dipantau harga-harga yang ada ataupun kunjungi pasar murah yang ada di besok di Satu Ilir dan Lorok Pakjo. Bu Elsa ini banyak sekali yang nyapa ini Dolor Niaga. Mantap Bu Elsa, semangat terus Dolor Niaga, salam Dolor Niaga sejahtera. Terus siapa lagi nih, ada lagi dari Nando YP, menyala Bu, menyala abangku. Terus ada juga dari Ari Sopian, salam Dolor Niaga, jaya jaya. Nah kalau jaya jaya itu di Spora olahraga, kalau Dolor Niaga itu sejahtera. Cak mana Bu sejahtera? Salam Dolor Niaga sejahtera. Nah Dolor sahabat Niaga, ada juga nih pertanyaan dari masyarakat Bu. Ini paling banyak pertanyaan di Instagram komen. Bu, kalau untuk informasi kita nggak bisa pakai bayar cash, gimana nih Bu? Kita bisanya cuma pakai bayar uang digital. Nah, itu gimana Bu? Ada nggak sih memang di situ apa cuma hanya uang cash saja, Mbak? Pembayaran di pasar murah? Nah, Mbak Eci, itu pertanyaan bagus. Jadi kita ini mengadakan kegiatan pasar murah, kita bekerja sama dengan distributor ataupun agen-agen besar. Jadi di situ kita gandeng juga PT Wilmar, yaitu menjual minyak goreng, beras, dan juga ada PT Indofood menjual harga mie instan dan produk-produk bumbu-bumbu yang ada di Indofood dengan harga memang harga agen, dan juga ada di terigu, gula, dari pasar tani juga ada sayur-sayuran, ayam, cabai dan lain-lain. Nah selain itu pasti pembayaran itu bermacam-macam. Jadi ada mereka yang bawa tunai, ada juga mungkin seperti ibu-ibu dari kalangan dari kantor camat, kantor lurah, mereka kan banyak menggunakan digital. Nah di situ peran kita di situ memang kita sediakan bekerja sama dengan Bank Sumsel Bubble, kita bekerja sama membuat kris. Memang dari awal QRIS dari awal kita mengadakan pasar murah sejak Januari sampai Desember ini, kita memang menggalakkan pasar digital, antara lain itu pembayaran melalui krisnya BSB, Bank Sumsel Bubble. Jadi seluruh pedagang itu dibuatkan kris. Berarti hanya QRIS aja Bu ya, nggak bisa debit? Nggak bisa. Untuk sementara kita menggunakan kris. Jadi kris itu langsung nanti dari Bank Sumsel Bubble. Selain itu Bank Sumsel Bubble juga bekerja sama dengan kita untuk menyemarakkan acara pasar murah. Mereka membantu berupa voucher, kupon 10.000 setiap pembelian satu produk yang ada di situ.
Berarti pasar murah itu kan sudah menyediakan barang-barang harganya standar Bu ya, harga murah sudah termasuk. Nah, dipotong lagi dengan kupon 10.000 dari Bank BSB. Cara untuk mendapatkan kupon tersebut gimana Bu? Biar masyarakat jadi masyarakat langsung datang ke pasar murah, mengantri mengambil kupon itu tanpa syarat. Jadi asal mereka memang warga Kota Palembang, apalagi khususnya yang ada di kecamatan yang diselenggarakan misalnya tersebut, Gandos, Sako, di Sako. Jadi mengambil kupon langsung belanja di situ seluruh. Itu cuma untuk kecamatan itu maksudnya? Enggak tertutup karena pasar murah ini terbuka untuk umum, siapapun boleh. Berapa kupon Bu dalam satu hari? BSB membantu kita 200 kupon. 200 kupon lumayan loh. Jadi terjangkau dari pasar murah. Jadi masyarakat bisa datang langsung belanja, rame kan. Misalnya harga tadi gula 17.000, mereka cuma bayar 7.000. 10.000 sudah dibayar Bank Sumsel itu. Jadi tapi Bank Sumsel tetap bayar ke ini Bu ya? Tetap bayar ke pedagang. Nah, jadi dihimbau juga kepada kawan-kawan mungkin yang nonton, rekan-rekan, kita menggalakkan untuk menabung di Bank Sumsel karena bank itu bank daerah kita sendiri. Jadi ngapo kamu harus pakai Bank Sumsel ke situ? Jawablah Bu, karena itu memang bank kita. Bank daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya Bu ya. Nah, terus Bu, dari kupon tersebut kan kata Ibu tadi kan tidak bersyarat nih. Ya. Banyak ada masyarakat itu yang pakai kupon itu atau hanya beberapa masyarakat aja? Banyak. Mungkin, sampai habis ya? Sampai habis 200 kupon. Karena tapi satu orang satu kan Bu? Satu orang satu. Dicek melalui memang ada tanda dari Bank Sumsel sendiri supaya tidak berulang. Cek, jadi mereka dapat kupon itu belanjalah di mana di tenan yang ada di pasar murah itu tanpa syarat. Niaga lemak nih aneh, sudah dapat harga terjangkau, sudah juga dapat kupon. Nah, kalau kamu nak dapat kupon cepat, kamu harus datang pagi-pagi. Mungkin pasar pagi ini buka dari jam berapa Bu sampai jam berapa? Mungkin dari 7.30 sudah mulai. 7.30 sampai jam? Sampai rata-rata jam 12. Jam 11 12 ya. Jam 12 tuh sepi. Sepi ya, sepi. Dari jam 8 sampai jam 10 tuh mungkin barang masih banyak Bu ya. Ya, benar. Jam 12 tuh caknya habis. Sudah sepi, ya sudah sepi. Karena harganya murah tadi. Rata-rata jam 10 sudah mulai habis. Karena harga sendiri memang jauh, karena di situ jauh berbeda dengan pasar. Seperti harga telur di pasar kan sudah 29. Kita jual masih harga 25 tadi. Nah, umpama harga daging sendiri di pasar sudah harga 140 sampai 150, di situ tadi 120. Jadi lumayan 20.000 menghemat. Iyalah, hemat itu. Apalagi ibu-ibu tuh, aduh, hematnya tuh luar biasa. 1.000 pun nih 1.000 menjadilah. 500 pun jadi. Harga toko 250 perak, Bebo. Kalau yang di sini lebih ada diskon ya lah, Mak beli yang di jauh, situ jauh, ya. Ya pokoknya ini informasi akurat kan kalau untuk ibu-ibu. Pasti kalau kalian denger ini langsung pengen cepet-cepet langsung selalu ke pasar murah Bu ya. Nah, Dolor Niaga, pertanyaan yang sering sudah dijawab oleh Bu Elsa masalah pembayaran. Sekarang Bu ada juga dari Dolor Niaga ini nanya Bu, katanya apakah di sana hanya syarat untuk mengikuti berjualan di pasar murah? Nah, ini salah satu pertanyaan dari mereka juga Bu. Cak mano nian caro nak melok berdagang di situ? Iya, benar. Itu pasti banyak yang ditanya, pengen cak mano aku melok pasar naik. Jadi kalau pasar murah ini boleh untuk ngikuti pasar murah. Jadi selain kita distributor, kita juga menggandeng UMKM, UMKM yang ada di kecamatan. Jadi setiap kecamatan pasti punya produk unggulan. Misalnya nih Sako, produk unggulan mama kerajinan tangan, boleh ikut di dalam pasar murah di Sako. Mama ada yang memang Bu, kami ini buat bakso memang homemade dari Sako, boleh. Seperti tadi kan, tadi ada di ibu-ibu UMKM ada 4 atau 5 UMKM yang memang ikut di dalam pasar murah itu. Besok kita berada lagi Mama ke Kecamatan Gandos Mama. Nah di Gandos Mama banyak buat keripik atau kemplang, boleh ikut di situ. Jadi setiap UMKM boleh mengikuti acara ataupun pasar murah ini yang ada di lokasi yang sedang diselenggarakan. Jadi rajin-rajin ngecek di mana nih besok nih pasar murah di mana? Ada di Instagram. Instagram. Nah jadi Mama
oh 2 hari lagi ada nih di Kecamatan Ili Barat Duo. Nah di situ banyak tenunan atau songket atau boleh di itu kita pasarkan di pasar murah yang harganya terjangkau. Mungkin dompet-dompet yang murah-murah kan supaya terjangkau gitu. Itu Ci. Oke, jadi kalau kamu pengen beli UMKM mungkin dengan harga yang murah di pasar murah, kamu bisa dapat yang lebih harganya terjangkau. Nah Ibu, ini suka duka dalam melaksanakan tugas sehari-hari selama sebagai Kabid SSDP, Bu. Oh iya. Coba kami pengen tahu dulu, Bu. Oh ya, nah jadi kalau semenjak Ibu jadi Kabid SSDP ini banyaklah suka daripada duka, banyaklah gembira ya. Karena kita bertemu dengan masyarakat, amin ya. Karena bertemu masyarakat langsung, yang kegiatan di pasar murah ketemu langsung, kawan-kawan di OPD ketemu, terus rekan-rekan di lurah juga ketemu, di camat juga ketemu. Nah, yang jelas dengan masyarakat kita lebih dekat, lebih tahu informasi yang ada di masyarakat. Apakah mungkin pantauan kita di pasar, Bu, cabai ini di pasar harganya 40, tahu-tahu ada masyarakat ngomong, Bu, tempat kami Bu lebih murah. Nah, itu kan informasi juga sebagai sekalian silaturahmi. Karena menyambung silaturahmi itu katanya awet muda kan. Nah, selain itu kalau dukanya mungkin ketika harga naik, itu merupakan duka bagi kita Dinas Perdagangan. Karena kita sedikit banyak merasakan bagaimana masyarakat itu daya beli masyarakat. Jadi kita berupaya supaya stabil lagi. Nah, untuk menstabilkanlah itu kita sama-sama dengan sinergi dengan tim TPID juga. TPID tim pengendali inflasi daerah. Jadi kita ada tim pengendali inflasi daerah, sama-sama kita berupaya menstabilkan harga itu sendiri. Umpama seperti berapa hari yang lalu sempat naik juga beras, kita kerjasama dengan Bulog kan, bagaimana mengupayakan supaya harga ini segera stabil, juga cabai kita cari upaya bagaimana supaya cabai itu cepat-cepat turun. Apakah itu merupakan faktor cuaca, apa itu panennya gagal, nanti kita carikan solusi bagaimana mengambil cabai itu dari mana. Itulah pemerintah Kota Palembang mengadakan kerjasama antar daerah di luar Kota Palembang. Tujuannya untuk jangan sampai stok di Kota Palembang ini kosong, mengakibatkan harga itu naik. Itu Ci. Jadi banyaklah suka daripada duka. Dikit Bu dukanya. Jadi lemak Bu pegawai di Dinas Perdagangan nih. Iya. Asal inflasi ini tidak naik. Tenang itu ya. Bu Nah, Ibu Elsa ini selain kita tahu kan kalau Dinas Perdagangan ini tidak bisa bergerak sendiri untuk membangun pasar murah. Betul. Nah, pasti ada peran-peran penting. Nah, kalau OPD lainnya tuh apa Bu peran-perannya dalam mensukseskan pasar murah ini? Ya. Nah, jadi kita Dinas Perdagangan ini, pemerintah kota umumnya kan mengadakan ini bekerja sama dengan seluruh OPD yang terkait. Antara lain untuk keamanannya kita ada Pol PP. Pol PP rajin datang ke pasar murah, menertibkan salah satunya. Juga ada OPD lain, mungkin ada Dinas Pertanian, di situ mengecek juga ada pasar. Dinas Pertanian ini untuk nyingoin sayur. Di situ kan ada ini. Salah satunya ada anggota dari pertanian itu yaitu Pasar Tani ikut di dalam pasar murah. Selain itu juga kita ada juga dari Dinas Perindustrian dan lain-lain yang lebih berperan penting itu camat dan lurah. Jadi itu sangat membantu. Nah, camat dan lurah ini pastinya untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Jadi camat lurah menghayu-hayu, ayo. Nah, itu menghayu-hayu menginformasikan sampai tingkat bawah dari RT RW sampai masyarakat. Karena tanpa peran camat dan lurah mungkin sepi pasar murah. Karena informasi harus nyambung sampai ke bawah. Nah, itu perlunya. Seluruh orang tuh pakai sosial media. Betul. Jadi kerjasama itu saling terhubung antara lurah, camat dan OPD terus dari kita Dinas Perdagangan. Dengan harga murah terjangkau tuh rasanya nyaman kalau kita belanja Bu. Nah, tapi Bu, kenyamanan itu kan pastinya dengan kita melihat dulu parkir. Apakah di situ tuh kalau kita ke sana tuh kira-kira parkir enggak Bu? Nah, itu galak meringan Bu. Kita barulah kita nak datang cuma beli cong-cong itu enggak kate pula harga, enggak kate parkir, juga habis ya. Tiba-tiba kita harus bayar parkir. Itu mengganggu sekali. Kira-kira di pasar murah adakah parkir-parkir yang kayak itu Bu, parkir liar? Ya. Jadi alhamdulillah selama kita mengadakan pasar murah ini parkir liar itu atau kantong parkir yang mendadak-dadak itu tidak ada kate.
Tidak ada karena di situ peran camat lurah tadi. Di situ kan kita ada juga babin namanya Babinsa, Babinmas yang ikut mengamankan. Kita juga berpesan, kita berpesan dengan camat lurah bahwa yang hadir di sini memang distributor langsung, agen. Mereka menjual harga agen, tidak mencari keuntungan. Karena mereka berperan untuk mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah kota. Berhubung mereka ada di pemerintah kota Palembang, jadi ada ikatan rasanya, ada chemistry untuk ikut berpartisipasi. Jadi agen-agen itu datang ke situ tanpa banyak memperoleh keuntungan. Nah, jadi kita pesan dengan camat dan lurah ataupun yang stakeholder yang terkait bahwa di situ kita mohon bantuan untuk tidak ada parkir liar. Jangan membebani masyarakat lagi. Itu Bu, membebaninya itu lah nak beli cong sih kok misalnya. Ndak kate pula cong itu di sana labes sih. Kata parkir 2.000. Parkirlah 2.000 kan bikin kesel sebenarnya sih. Betul. Kalau sesekali sih tidak masalah, tapi kalau lah keseringan itu juga bikin kesel Bu ya. Bagi masyarakat yang lagi bad moodnya jelek mungkin kan kesel. Nah, jadi Dulur Niaga selain pasar itu murah, di situ juga aman dan nyaman kalau kamu nak ke pasar. Di situ tidak dipungut biaya. Betul. Biaya apa namanya? Biaya parkir. Di situ juga terjaga keamanan dan kenyamanannya. Dan juga di sini kalian harus aktif. Bukan hanya kita melihat dari informasi dari kantor camat atau kelurahan, kita juga bisa melihat informasi-informasi terkait lainnya di Instagram sosial media, yaitu di risdak.palembang. Jadi di situ kita bisa, misal nih kamu di camat aku nih lah sudah rupanya pasar murah, kamu pacak ke camat sebelah tetangga kamu, misalnya camat deketan dengan siapa nih, Sukarami dekat dengan alang-alang lebar nih, pacak mampir dikit kan, besoknya kamu alang-alang lebar, dengan cara melihat informasi melalui sosial media yang ada di Disdak Palembang. Itu ada pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Dulur Niaga. Berapa Bu harga cabai sekarang Bu? Iya, jadi harga cabai ini beberapa hari ini mengalami kenaikan. Jadi kenaikan itu kita juga karena faktor cuaca. Jadi petani, karena kalau cuaca hujan ini kan tanaman itu membusuk. Jadi tidak stoknya berkurang, jadi harga cabai ini bermacam-macam Ci. Ada cabai besar itu yang tidak terlalu pedas itu harganya 36.000. Kalau harga cabai merah keriting itu yang kecil-kecil, yang panjang, pedas itu 40.000. Kalau cabai rawit itu 50.000 dan cabai burung 50.000. Cabai burung. Kalau Ibu seneng nggak lo cabai? Jangan cabai-cabean ya. Nah, cabai burung itu cabai yang warna-warni itu pedas itu pakai geprek biasanya dipakai. Nah, itu 50. Memang berapa hari ini mengalami kenaikan karena faktor cuaca dan juga ujung panen sudah mulai penghujung. Sumselinformasi.com itu harga dari cabai. Cabai ya. Nah, kalau harga beras Bu hari ini Bu? Harga beras masih stabil. Harganya 13.000 untuk yang medium dan 15.000 untuk premium. Siap. Jadi cuman agak mahal di sini harga cabai. Kalau yang lain standar galau Bu ya? Kalau yang lain masih harga stabil. Cung Kediro Bu. Nah, kalau cung Kediro itu bervariatif itu tidak terlalu menjadi bahan pokok kan? Untuk tambahan sambal biasanya tuh. Tidak lemak Bu kalau sambal cung Kediro Bu. Cung Kediro itu tidak masuk dalam daftar pantau kita, jadi kita kurang memahami ya. Nah, jadi Ci menambahkan juga kita di pasar murah ini tidak sendirian, bukan hanya distributor, tapi kita menggandeng juga Bulog. Jadi Bulog ini menjual harga beras SPHP itu dengan harga yang sangat murah, yaitu 57.000 per 5 kilo. Sedangkan di luar sudah 62, 65, bahkan ada yang sampai 70 beras itu kan. Nah, jadi di sini Bulog hadir langsung menjual dengan harga yang sangat murah. Jadi Dulur Niaga rugi kalau tidak datang ke pasar murah karena memang harganya terjangkau. Jadi aku besok ada berapa ikut pasar murahnya? Hitung lagi dari Januari misal 10 kali. 10 hari itu aku suruh mamaku pergi lah beli. Oke Ibu, terus pertanyaan selanjutnya.
kendala-kendala melaksanakan pasar murah, Bu? Jadi pasar murah ini sebenarnya lancar, tapi memang ada sedikit kendala saat kita mencari lokasi. Mungkin kita kan tujuannya ingin menghadirkan di masyarakat langsung, masyarakat yang bawah, yang supaya mereka tidak jauh-jauh ke pasar. Tapi kendalanya mungkin akses masuk mobil tidak bisa. Sedangkan kita ada tenda sebesar 6 unit dan juga mobil-mobil distributor. Mobil distributor yang besar itu mobil bulog, mobil daging. Nah itu daging itu kan standby setiap hari. Daging. Itu daging press kan, Bu? Daging press, jadi segar daging itu. Jadi terus ada juga mobil-mobil yang lain, mama telur dan lain-lain. Jadi itu yang kendalanya, yang kadang-kadang kita sulit lokasi yang pengen kita jangkau tapi tidak bisa masuk. Padahal masyarakat membutuhkan. Masyarakat kapan ya Bu, Pak kita adakan di tempat kita. Nah pengen kita ngadakan tapi itu tadi aksesnya. Mungkin itulah kendala salah satu. Jadi kita adakan di tempat yang mereka mungkin di kantor camat supaya mereka tidak terlalu jauh. Walaupun pakai ongkos tidak terlalu jauh lah ke pasar itu. Dan kalau kamu nak ke pasar, ada baiknya tuh pakai motor, Bay. Jadi pacak kalaupun misalnya tadi kan di tempat pasar di mana Bu tadi Bu kita Bu? Di Sako. Sako. Di Sialang, keluaran Sialang. Mungkin agak susah kalau nak banyak igo mobil, kita bisa pakai motor biar cepet gitu, biar kita gercep dapat barang-barang pokok yang ya benar. Kalau kita agak kaget lah nunggu antrian mobil lagi barang-barang pokoknya cepet habis. Benar. Itu. Terus Bu, dari kendala ini Bu, kalau menurut Ibu masyarakat harus apa lah Bu biar bisa mengantisipasi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak rebot itu Bu, takutnya kan agak tiba-tiba ada masalah rebot, preman dateng tiba-tiba, itu cara mana Bu cara? Nah jadi itu tadi Eci yang seperti sudah Ibu jelaskan di depan, bahwa kita bekerja sama dengan OPD terkait bidang keamanan, juga camat dan lurahnya. Jadi alhamdulillah selama kita mengadakan pasar murah ini tidak pernah terjadi keributan. Syukur alhamdulillah karena kita sudah bekerjasama dengan pemerintah setempat. Paling tidak Pak Lurahnya sudah ngomong sama Pak RT, Pak RW dijaga supaya sama-sama kita nyaman belanja. Jadi tidak ada keributan yang memang mengakibatkan apalagi kerusuhan. Alhamdulillah tidak pernah terjadi di pasar murah kita. Pertanyaan lagi Bu dari netizen. Apakah Palembang masuk dalam 10 besar angka inflasi terendah? Jadi ya saat ini kota Palembang masuk dalam 10 kota dengan angka inflasi terendah. Yang mana target kita kota Palembang tetap terjaga di angka 2,5+1, jangan sampai melebihi itu. Nah, alhamdulillah di kota Palembang sudah masuk 10 besar terendah 10 besar. di se-Indonesia. Mantap, keren ya kota Palembang. Iya. Jadi itu angka inflasinya sudah sampai 10 besar Bu ya? Terendah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Ibu. Bu, apa harapan dan nasihat Ibu Elsa kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menahan harga-harga supaya tidak naik? Ya, pasti itu ya, masyarakat mana supaya jangan naik ya. Pasti itu kan pertanyaannya. Jadi pemerintah kota Palembang, khususnya kita Dinas Perdagangan, untuk mengantisipasinya kita melaksanakan monitor setiap hari. Dengan adanya monitor itu kita tahu bahwa harga ini akan naik ataupun turun. Nah, dalam hal pemantauan ini juga bukan hanya di pasar, kita juga memantau stok distributor. Jadi kalau stok itu ada banyak, jadi masyarakat tidak terlalu panik, jangan terlalu resah. Oh kan Nataru kaget kaget lagi nih gula habis cepet-cepet borong. Nah jangan tapi seperti itu. Nah itu. Rata-rata kalau ada Nataru kaget ya. Padahal nah itu banyak, nyakit ya. Tapi mudah-mudahan semakin hari semakin masyarakat kita cerdas, semakin belanjanya sesuai kebutuhan. Jangan sampai panik buying, kita belanja sesuai kebutuhan. Jangan belanja sesuai keinginan. Karena keinginan itu pengen belanja mama, oh besok ini takut kaget Nataru pasti telurnya mahal, belanjalah banyak-banyak padahal nantinya kan berakibat penimbunan. Itulah mengakibatkan kelangkaan kadang barang-barang. Jadi sekarang saat ini kita sudah sidak ke ke distributor minyak goreng, distributor beras dan distributor telur lain-lain.
bahwa itu ketersediaan untuk Kota Palembang sudah sangat mencukupi sampai dengan Januari 2025. Jadi tidak usah resah, masyarakat akan stok yang ada di Kota Palembang, biarpun mungkin harganya agak naik-naik tapi tetap ada. Daripada harganya murah, barangnya udah kate, nah itu susah. Jadi stok kita ada, insya Allah kalau memang stok harga ada, perlahan-lahan stabil. Apalagi ini kan peningkatan ini karena menjelang Nataru. Biasa kalau Lebaran ada peningkatan pasti daya beli. Jadi di situ. Intinya belanjalah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Oke. Itu. Masya Allah. Terima kasih Bu Elsa. Sama-sama. Ini informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Palembang, pembahasan tentang bahan pokok di Kota Palembang. Di Kota Palembang dalam rangka menghadapi ya, Nataru ya. Nataru. Ya memang Nataru banyak kenaikan. Nataru nih banyak nih Bu pertanyaan-pertanyaan masyarakat Ya. baik itu di Instagram maupun sosial media lainnya. Terima Jadi mungkin berpesan pada masyarakat, warga netizen, silakan buka IG Disdak. Di situ banyak sekali manfaatnya, situ banyak informasi, bukan sekedar harga-harga barang kebutuhan pokok, mungkin yang lain-lain juga ada informasi di sana. Jadi kalau yang pengen tahu berapa nih harga cabai, harga bawang hari ini, telok naik apa tidak, itu di IG-nya Disdak. Pasti update setiap hari, karena kita langsung monitor ke pasar setiap harinya. Tuh. Admin, salam buat untuk Ibu Elsa dari Dikapir namanya. Banyak dan pokoknya salam Bu Elsa nih artis kayaknya kalau di dinas perdagangan, apalagi di pasar tuh ya semua terkenal kalau ada iya, Bu Elsa ya. iya. Oke Bu Elsa, terima kasih satu Kasih, jam Ci. kita sudah melalui hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dolor Niaga. Salam Dolor Niaga Sejahtera. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.